Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin Ayatullah Hakim dari kelas 3A dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari teori bahasa automata dan kompilasi, yaitu tentang finite state automata. Yang pertama yaitu pengertian finite state automata atau FSA. Finite State Automata atau FSA ini adalah model matematika untuk sistem komputasi yang memiliki sejumlah keadaan hingga finite states pada waktu tertentu. FSA digunakan untuk mempresentasikan dan mempelajari bahasa formal atau bahasa otomata serta diterapkan dalam berbagai bidang seperti desain compiler, pengenalan pola, dan pemrosesan bahasa alami atau sering disebutnya NLP, Natural Language Processing. Kemudian FSA ini bekerja dengan membaca input simbol secara bertahap atau secara transisi bergantian untuk setiap step-nya. Berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain sesuai dengan aturan transisinya. Dan akhirnya memutuskan apakah input itu diterima atau ditolak berdasarkan keadaan akhir atau final step-nya. Secara umum, FSA itu terdiri dari yang pertama yaitu himpunan non-terminal atau kita sebutnya biasanya adalah states atau queue-nya, yaitu kumpulan semua keadaan yang ada dalam automata. Kemudian yang kedua, himpunan variabel terminal atau himpunan inputan sering disebutnya ya, yaitu kumpulan simbol masukan yang dikenali oleh automata. Kemudian yang ketiga yaitu state awal atau start step-nya, yaitu keadaan di mana automata itu memulai operasi transisi. Kemudian yang keempat yaitu state akhir atau final step, yaitu keadaan yang menunjukkan automata menerima string masukan atau untuk menentukan keputusan apakah mesin itu ditolak atau diterima, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu fungsi transisi, ya, yaitu aturan yang menentukan perpindahan antar keadaan berdasarkan simbol masukan. Kemudian yang kedua ada komponen FSA. Komponen FSA yaitu seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pertama ada queue atau states-nya, yaitu kumpulan semua keadaan atau state yang dimiliki oleh automata, yaitu contohnya queue sama dengan key 0, key 1, key 2, yang berarti ini automatanya memiliki 3 state atau 3 keadaan, yaitu key 0, key 1, dan key 2. Kemudian yang kedua ada simbol, ada alfabet ya, atau disebutnya himpunan inputan atau sigma, kumpulan simbol yang dapat dibaca oleh automata, yaitu contohnya sigma sama dengan A, B, yang berarti simbol masukan hanya bisa berupa huruf A atau B. Kemudian yang ketiga ada key 0 atau start state atau state awal, yaitu keadaan di mana automata mulai bekerja. Contohnya key 0 adalah keadaan awal pada mesin automata. Kemudian yang keempat ada F atau accepting states atau biasanya disebut yaitu final state atau state akhir, yaitu di mana kumpulan keadaan yang menunjukkan string itu diterima atau ditolak. Jika automata berhenti di salah satu keadaan ini, maka inputnya diterima. Contohnya, F sama dengan key 2, yang berarti key 2 itu adalah satu-satunya final state atau state akhir. Kemudian yang kelima yaitu fungsi transisi, yaitu aturan perpindahan antar state yang bergantung pada simbol masukan. Fungsi ini dapat ditulis sebagai, misalkan dia ada current state itu yaitu state pada saat ini, misalkan state key 0, kemudian inputnya apa, kemudian sama dengan adalah state selanjutnya. Contohnya fungsi transisi key 0 membaca A sama dengan key 1, yang berarti jika automata berada di key 0 dan membaca simbol A, maka mesin automata akan berpindah ke state key 1, seperti itu. Kemudian ketiga, jenis finite state automata. Yang pertama ada jenis deterministic finite automata atau yang disebutnya DFA, yang dimana jenis ini
yang pertama, setiap state-nya itu memiliki tepat satu transisi untuk setiap simbol masukan. Kemudian yang kedua, tidak ada ambiguitas, jadi jalur operasinya hanya satu saja atau satu jalur ya, satu inputan. Kemudian contohnya yaitu jika otomata menerima input ABA, berarti hanya ada satu jalur yang diikuti dari keadaan awal hingga akhir. Kemudian yang kedua ada non-deterministic finite automata atau disebutnya NFA. NFA ini cirinya yang pertama, setiap state itu dapat memiliki 0, 1, atau lebih transisi untuk simbol masukan yang sama. Kemudian ciri yang kedua, automata bisa memiliki banyak jalur operasi pada input tertentu. Kemudian yang ketiga ini contohnya yaitu jika otomata menerima input ABA, otomata dapat memiliki beberapa jalur alternatif yang mungkin saja ke jalur yang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu contoh mesin FSA, yang dimana mesin NFA-nya itu sama dengan, yaitu ada, ini tupelnya ya, tupel dari mesin NFA-nya yaitu Q, kemudian adalah sigma atau inputannya, fungsi transisinya, start state-nya, sama yang F ini final state-nya, yang dimana Q state-nya yaitu terdiri dari, ini contohnya yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian untuk inputannya yaitu string A dan B. Fungsi transisi, kemudian untuk start state-nya yaitu Q0, kemudian untuk final state-nya yaitu Q4. Yang dimana Q-nya itu sama dengan himpunan state yang terdiri dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian untuk inputannya yaitu A dan B. Kemudian untuk state awal atau start state-nya yaitu Q0. Kemudian untuk final state atau state akhirnya yaitu Q4. Nah, adapun untuk fungsi transisinya yaitu digambarkan pada tabel berikut ini. Yang dimana fungsi transisi Q0 baca A ke Q1, kemudian Q0 fungsi transisi Q0 ke baca B ke Q0, state Q1 membaca A ke Q2, state Q1 membaca B ke Q0, Q2 membaca A ke Q3, Q2 membaca B ke state Q0, Q3 membaca A ke state Q3, Q3 membaca B ke state Q4, kemudian untuk state Q4 baca A ke Q1, kemudian state Q4 baca B ke Q0. Dan kira-kira seperti ini untuk gambar mesin NFA-nya ya, menggunakan JFLab. Nah, nanti kita akan mensimulasikannya menggunakan aplikasi JFLab-nya ya. Nah, yang kelima ini kita akan mencoba mensimulasikan menggunakan aplikasi JFLab untuk mendemonstrasikan mesin FSA-nya. Oke, kita buka JFLab, kemudian kita pilih yang finite automaton seperti ini ya. Kemudian kita coba bikin ya, bikin dari contoh mesin FSA ini yang ada pada slide ke-6. Kita coba bikin ya, coba buat, yang dimana Q-nya Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, yang dimana state awalnya yaitu Q0. Caranya kita tandakan Q0 ini sebagai start. Kita klik yang inisial. Ini kita klik kanan ya pada Q0-nya. Kemudian kita pilih inisial. Nah, ini sudah ditandai sebagai state awal ya, atau start state-nya. Kemudian untuk mengarahkan state Q0 ke Q1 itu dengan cara klik yang
transition creator. Oke. Oke, contoh mesin FSA-nya kita coba buat berdasarkan fungsi tabel transisinya ya, dimana Q0 ini membaca A ke Q1, 0 membaca A ke Q1 seperti ini. Maaf, oke, kita coba pindahkan ke tengah-tengah sini, terus Q0 membaca B ke Q0, tinggal klik di Q0 nya, ketik B, inputan B, 0 membaca B ke Q0. Oke, kemudian untuk yang state Q1 membaca A ke Q2, 1 membaca A ke Q2. Oke, satu membaca A Q2, kita tarik satu ke Q2, itu membaca A. Oke, kemudian Q1 membaca B ke Q0, Q1 membaca B Q0, itu membaca B Q0, ini baca B. Oke, lalu Q1 membaca Q2, Q1 membaca B Q0, Q2 membaca A ke Q3, membaca A ke Q3, tarik Q2 ke Q3 membaca A. Oke, kemudian Q2 membaca B ke Q0, Q2 membaca B ke Q0, baca B. Kemudian ini kita atur garisnya. Dan tidak bisa. Oke, kemudian kedua membaca B titikin, kedua membaca B titik 0. Oke, kedua membaca A ke Q3, Q3 membaca A ke
Q3, A ke Q3, Q3 membaca B ke Q4, Q3 membaca B Q4. Q4 oke. Q4 baca A ke Q1, Q4 baca B ke Q1, baca B, Q4 baca A, sorry, Q4 baca A, Q1, Q4 baca A ke Q1, baca A ke Q1, kemudian Q4 baca B ke Q0, baca B 0. Kita perbaiki, garisnya. Ini oke. Cek lagi Q0 membaca A ke Q1, Q0 membaca B ke Q0, Q1 membaca A ke Q2, kemudian Q1 membaca B ke Q0, kemudian Q2 membaca A ke Q3, Q2 membaca B ke Q0, dan Q3 membaca A ke Q3, Q3 membaca B ke Q4, Q4 membaca A ke Q1, Q4 membaca B ke Q0. Oke. Benar ya? Oke. Selanjutnya kita coba input ya, menggunakan multiple run. Dimana kita bisa menjalankan inputan sekaligus ya. Oke, untuk contoh input untayannya yaitu AAAA BBAB. AAAA BBAB, kemudian BABA BABA AAB, ABA AAB, kemudian untuk AB AAAAB, AB AAAAB, kemudian kita jalankan. Oh iya, maaf ada sedikit kesalahan di sini. Q4-nya kita belum tandai sebagai final state-nya. Oke, kita tandai dulu final.
Oke, kemudian kita multiple run dan kita jalankan ulang. Kemudian seperti inilah hasilnya. Untuk inputan string A A A A B B A B itu hasilnya ditolak atau di reject. Kemudian untuk inputan B A B A A A B itu hasilnya diterima oleh mesin. Kemudian untuk inputan A B A A A A B itu hasilnya diterima oleh mesin. Kemudian kita bisa juga melihat ya langkah-langkah with closure, langkah demi langkahnya, dan inputnya misalkan A B A A A A B. Kita klik OK. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Step 1, Q 0, satu lagi, kemudian Q 2, Q 3, kemudian Q 3 lagi, kemudian ke Q 4 terakhir. Oke. Setelah itu kita coba lagi untuk yang ditolak. A A A B B A B. Kita coba step Q0 ke Q1, Q1 ke Q2, Q2 ke Q3, Q3 ke Q4, Q4 ke Q0, kemudian ke Q1, dan ke dari Q1 ini ke Q0. Nah, di mana Q0 ini merupakan elemen final state, maka dia ditolak oleh mesin. Baik, sekian pembahasan materi serta simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.